Halo, selamat datang di Juksi bersama Joshua Riksi di sini. Eh, se- di sini Juksi akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul The Lucky Boy. Cerita ini berdasarkan imajinasi Juksi sendiri dan tidak berasal dari sumber manapun. Jika ada kesamaan dalam hal nama, alur cerita, dan tempat, Juksi pribadi mohon maaf dan ini tidak ada unsur kesengajaan sama sekali. Dan sebelum kita mulai, kita dengar intronya dulu. The Lucky Boy. Terdengar suara alarm handphone yang terdengar semakin lama semakin kuat di telingaku, dan membuatku terbangun dari tidurku yang lelap. Terdengar juga suara gesekan kuali dan sendok goreng yang memaksaku untuk beranjak dari tempat tidurku. Seperti ritual di pagi hari, aku selalu bertanya, "Sarapan apa, Ma?" Sahut mamaku. "Nasi goreng dan telur dadar seperti yang kamu suka, Alex." Jujur saja, jika tidak sarapan, seperti ada yang kurang. Ya, namanya sudah menjadi kebiasaan. Setelah selesai sarapan, aku dan adikku Lili berangkat diantar oleh ayah, yang juga akan berangkat kerja. Aku bersekolah di SMP Nusantara kelas 9, sementara adikku di SD Pancastia, yang juga searah dengan sekolahku. Oh ya, adikku duduk di kelas 6. Kami sama-sama ujian kelulusan tahun ini. Baru saja turun dari mobil, aku mendengar suara yang memanggilku. "Halo, Belek." Tidak perlu kau toleh. Aku sudah tahu itu Tony. Orang menyebalkan yang selalu memplesetkan namaku. Seperti Belek, Ati, Merpati, dan sebagainya. Oh ya, kenapa dia memanggil Merpati sementara namaku Alex? Ya, karena nama belakangku adalah Respati, jadi dia memanggilku Merpati. Ya, seperti itulah. Jujur, aku tahu maksudnya tidak menghina, tapi jika itu dilakukan dari TK sampai SMP, kurasa itu menyebalkan. Bel masuk kelas berbunyi. Pelajaran pertama, matematika, membuatku semakin tidak bersemangat dan terbayang susahnya mata pelajaran itu. Jujur, aku bukan seseorang yang mahir dalam hitungan. Hingga suara ketukan sepatu terdengar semakin kuat di telingaku dan membuat jantungku terus berdebar semakin kencang. Dan di depan pintu sudah tampak sosok cantik dan seksi yang membuat suara gemuruh satu kelas terdengar saat Bu Jenny Putri Rianti masuk dan mengajar matematika. "Selamat pagi semuanya," ucap Bu Jenny saat masuk ke kelas kami. Dan pelajaran hari itu menjadi sangat menyenangkan, dan sebenarnya aku bukan fokus pada apa yang dijelaskan. Aku malah memperhatikan kecantikan dan menjadikannya bahan fantasiku. Ya, namanya juga remaja, jadi kurasa bukan cuma aku yang berfantasi seperti itu. Dan kurasa teman-temanku juga melakukan hal yang sama. Selama berhayal itu gratis, ya menurutku kenapa tidak? Waktu berlalu, bel pulang berbunyi, semua murid berhamburan keluar kelas. Begitu juga aku dan Tony, yang dari tadi selalu membahas tentang Bu Jenny terus-menerus, sampai membuatku bosan mendengar ceritanya. Tapi wajar kalau Tony sangat excited saat bercerita, karena Bu Jenny itu sangat cantik dan seksi. Dengan pakaian khas kantoran kemeja putih, blazer hitam, dan mengenakan rok yang membuat para pria yang melihatnya akan penasaran. Sampai di gerbang, mobil jemputan Tony sudah menunggu dan kami berpisah di sana. Saat menunggu jemputan ayah, kulihat dua sosok cantik yang keluar dari sekolah. Ternyata itu Bu Jenny, dan satunya tampak asing, tapi tidak kalah cantiknya dari Bu Jenny. Kusapa mereka. "Siang Bu Jenny dan Bu..." Saut Bu Jenny. "Ibu Natasha. Beliau mengajar bahasa Inggris di kelas 8. Fantasi liarku semakin menjadi-jadi, membuatku sempat melamun beberapa saat. "Boleh dong Bu, mengajar saya bahasa Inggris," sautku sambil tertawa bodoh karena sempat melamun. "Ya, tidak masalah," jawab Bu Natasha.
Mereka berdua masuk mobil, masuk mobil yang sama dan meninggalkan sekolah. Tidak lama kemudian, mobil jemputanku datang dan di dalam sudah ada Lily dan ayah. Sesampai di rumah, aku langsung menuju kamar dan mencoba membayangkan kembali sosok Bu Jenny dan Bu Natasha dan menjadikan mereka bahan fantasi masa puberku sampai membuatku tertidur dan bermimpi. Di dalam mimpi, kulihat sosok orang dengan jubah hitam berdiri di bawah terang bulan dan membuatku penasaran saat kupanggil, "Permisi, Pak, ada yang perlu saya bantu?" Dia tidak menjawab, lalu kupegang pundaknya dan dia menoleh dan berkata, "Kutitip ini untukmu." Sambil memegang bola kaca warna merah dan memberikannya kepadaku, aku ambil bola itu, tapi bola itu seakan lenyap bersama dengan orang tersebut, dan itu membuatku terbangun dari tidurku dan membuat ribuan tanya muncul di kepalaku. Namun, daripada memikirkan mimpi yang masih tidak jelas seperti itu, aku kembali ke tempat tidur dan membayangkan kembali keseksian dari dua guru baru itu dan berkata dalam hati, seandainya aku bisa bercinta dengan mereka berdua. Naluri liar remajaku yang masih puber semakin menggila. Namun, suara dering telepon membuyarkan khayalanku. Ternyata nomor baru saat kuangkat, ternyata itu suara Bu Jenny dan Bu Natasha. Membuatku bertanya, "Ada apa, Bu?" Saut Bu Natasha, "Apa kamu sibuk malam ini?" Jawabku, "Tidak, Bu." "Ada apa ya?" Jawab Bu Jenny, "Kamu bisa datang ke rumah kami di Jalan Sutra nomor 12. Muncul ribuan tanya dalam kepalaku. Tanyaku kepada mereka, "Ada apa ya, Bu?" Jawab mereka, "Penting sekali, kamu harus datang." Jawabku, "Baik, Bu." Dan mereka pun menutup telepon dan aku masih bingung kenapa aku dipanggil. Jam di dinding kamarku menunjukkan pukul 7 malam. Aku keluar kamar dan izin, "Pak, Ma, aku izin keluar ya." Dan ada kerja kelompok dengan Tony dan mungkin akan selesai malam, jadi aku mungkin akan menginap. Tapi jika selesai cepat, aku akan langsung pulang. Dengan kebohongan itu, aku mendapat izin dan memesan taksi online dan berangkat menuju rumah Bu Jenny dan Bu Natasha. Saat memasuki Jalan Sutra, ternyata rumah mereka sangat besar dan halamannya luas dan pagar-pagar besar mengitari rumah itu. Setelah turun, aku menekan bel rumah dan memasuki gerbang dan yang terbuka secara otomatis. Saat memasuki pintu, gairah birahiku semakin memuncak saat kulihat Bu Jenny dan Bu Natasha mengenakan lingerie. Sebenarnya banyak pertanyaan yang ada di kepalaku. Tapi malam itu semua pertanyaan itu kusimpan karena aku tidak ingin melewatkan momen indah ini.